Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Yusuf Baseri. Saya di sini bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 5 dalam P5RA kali ini. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani dengan teman-teman saya, yaitu ada Sayyidan Mursal, ada Rafa Ananda, ada Revi Aulia Zatunisa, ada Sofwa Hadi, ada Syahia Indira, dan Raisa. Baik, saya lanjut langsung saja ke materi yang pertama, yaitu gaya hidup berkelanjutan yang akan dijelaskan oleh Sofwa. Kepada Sofwa dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih moderator. Jadi gaya hidup berkelanjutan yaitu memahami bagaimana pilihan gaya hidup kita memengaruhi dunia di sekitar kita dan menemukan cara bagi setiap orang untuk hidup lebih baik dan lebih ringan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua yang akan dijelaskan oleh Syahia Indira. Kepada Syahia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada pendidikan berkelanjutan. Pendidikan berkelanjutan adalah komitmen untuk belajar seumur hidup agar tetap mengikuti perkembangan bidang seseorang, beradaptasi dengan perubahan industri, dan meningkatkan kemampuan profesional. Sekolah sudah tutup untuk selamanya, tetapi belajar tidak pernah berhenti. Saat ini tentang terus-menerus memperoleh keterampilan baru. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya untuk melanjutkan pendidikan berkelanjutan, kelompok kami memilih sekolah kedinasan, yaitu Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau biasa kita sebut IPDN sebagai tujuan kami. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu apa sih IPDN itu, yang akan dijelaskan oleh Revi. Kepada Revi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu IPDN. Apa sih IPDN itu? IPDN itu singkatan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Itu adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi milik pemerintah yang bergerak di bidang kepamongprajaan yang bertujuan menghasilkan kader pemerintahan yang berkompetensi, berkarakter, dan juga berkepribadian. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, lanjut ke tingkatan yang ada di IPDN yang akan dijelaskan oleh Raisa. Kepada Raisa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Tingkatan di IPDN. Setiap tingkatan memiliki masa yang berbeda-beda. Yang pertama ada tingkat Praja Pratama, dan yang kedua ada Praja Muda, dan yang ketiga ada Praja Madya, dan yang keempat ada Praja Utama. Oke, Praja Pratama adalah masa penanaman nilai-nilai praja yang ideal, dan Praja Muda adalah masa pertumbuhan nilai-nilai, dan Praja Madya adalah masa pengembangan nilai-nilai, dan yang terakhir ada Praja Utama adalah masa pendewasaan nilai-nilai kepamongprajaan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Raisa. Lanjut ke sistem pendidikan di IPDN yang akan dijelaskan oleh Rafa. Kepada Rafa dipersilakan. Terima kasih moderator. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di PDN. Yang pertama ada pengajaran transfer of knowledge dilakukan oleh dosen seperti perkuliahan pada umumnya di ruang kelas, bertugas memberikan bekal pengetahuan kepada peserta didiknya. Lalu yang kedua ada pelatihan transfer of skill dilakukan oleh pelatih yang profesional di bidangnya untuk memberikan kemampuan motorik berupa keterampilan, contohnya pelatihan keprotokolan, pertanian, peternakan, dan tata naskah dinas. Lalu yang terakhir, pengasuhan, transfer of attitude, dilakukan oleh pengasuh untuk memberikan, menanamkan, dan menginternalisasi nilai-nilai kepamongprajaan dan kepribadian yang baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Setelah 2 tahun pendidikan di pusat, praja akan dioper ke sesuai jurusan yang dipilih. Baik, lanjut fakultas dan program studi IPDN yang akan dilanjutkan oleh Rafa. Pada Rafa dipersilakan. Dan adapun fakultas dan pemrograman studi IPDN. Yang pertama ada Fakultas Politik Pemerintahan, Politik Indonesia Terapan PIT, Studi Kebijakan Publik SKP, Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat PEPM. Lalu yang kedua ada Fakultas Manajemen Pemerintahan. Yang pertama ada Administrasi Pemerintah Daerah, yaitu ADPMDA. Lalu yang kedua ada Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik MSDM SP. Lalu yang ketiga
keuangan publik (KP). Dan yang terakhir ada teknologi rekayasa informasi pemerintahan (TRIP). Lalu ada yang terakhir, Fakultas Perlindungan Masyarakat, Studi Pendudukan dan Pencatatan Sipil (SKPS). Lalu yang kedua ada Praktik Kepolisian Tata Pamong (PPTP). Lalu yang ketiga Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik (MKKP). Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Lanjut, adapun fakultas yang kelompok kami minati yang akan dijelaskan oleh Saidan. Kepada Saidan dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Adapun fakultas yang kelompoknya kami minati, yaitu Fakultas Manajemen Pemerintahan atau Faculty of Government Management di Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, adalah salah satu fakultas yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang manajemen pemerintahan. Fakultas ini menawarkan program studi yang dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Adapun program sarjana S1 atau manajemen keuangan. Yang pertama ada administrasi perkantoran, yang kedua ada reformasi birokrasi, yang ketiga ada hubungan industri, yang keempat ada hukum administrasi negara. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saidan. Adapun dokumentasi penelitian dari kelompok kami, dan di sini ada saat kami sedang mendengarkan materi dari pemateri yang ada di PDN. Lalu di sini ada saat kedatangan kami, sesi foto bersama saat kami baru datang ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Lalu di sini ada saat kami berkeliling di PDN, mengunjungi tempat-tempat yang ada di sana. Baik, mungkin segitu saja presentasi yang bisa kami jelaskan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya moderator bersama teman-teman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.